Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut dalam blok manapun, karena cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan perdamaian dunia. Tambak perang dingin yang mengancam negara-negara di dunia mendorong Indonesia turut berperan aktif dalam upaya meredakan perang dingin. Sebagai negara berkembang, Indonesia tetap berusaha menunjukkan perannya bagi dunia internasional sebagai bentuk keikutsertaan dalam menciptakan perdamaian dunia. Bangsa Indonesia menyelenggarakan KAA, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia dan Afrika adalah pertemuan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika yang pertama kali diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955. Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama serta memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Latar belakang diadakan KAA. 1. Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika. 2. Persamaan nasib sepenanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa barat kecuali Thailand. 3. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan elit nasional atau terpelajar dan intelektual. 4. Adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. 5. Memiliki pokok-pokok yang kuat dalam hal bangsa, agama, dan budaya. 5. Secara geografis letaknya berdekatan dan saling melengkapi satu sama lain. Konferensi sebelum dilaksanakan KAA. Sebelum KAA dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan konferensi pendahuluan sebagai persiapan. Berikut konferensi pendahuluan sebelum dilaksanakan KAA. Konferensi Kolombo. Konferensi Kolombo diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954. Konferensi Kolombo dihadiri oleh 5 Perdana Menteri sebagai berikut. Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Perdana Menteri Sri Lanka, Sirjon Kotelawala. Perdana Menteri Burma atau Myanmar, UNO. Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo. Dan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Konferensi Kolombo membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Secara aklamasi, konferensi Kolombo memutuskan akan mengadakan KAA dan Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Kelima negara yang wakilnya hadir dalam konferensi Kolombo kemudian dikenal dengan nama Pancanegara. Konferensi Kolombo juga dikenal dengan nama Konferensi Pancanegara I. 2. Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara II. Konferensi pendahuluan yang kedua diselenggarakan bulan Desember 1954 di Bogor. Konferensi Bogor dihadiri oleh Perdana Menteri negara-negara peserta Konferensi Kolombo. Tujuan diadakan KAA. 1. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. 3. Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. 4. Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 5. Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Asia Afrika, Bandung menghasilkan keputusan yang disebut dengan Tasasila Bandung. Adapun isi Tasasila Bandung adalah sebagai berikut. 1. Menghormati hak dasar manusia sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain. 8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Makna dan arti penting terselenggaranya KA sebagai berikut. 1. Merupakan pendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk lepas dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme Barat. 2. Menjadi pendorong lahirnya gerakan non-blok. 3. Merupakan pecandu semangat solidaritas serta kebangkitan negara Asia dan Afrika dalam menggalang persatuan. 4. Memberikan harapan baru bagi bangsa-bangsa yang sudah ataupun yang belum merdeka. 5. Mulai diikutinya politik luar negeri bebas dan aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Myanmar, dan Sri Lanka. 6. Diakuinya nilai-nilai Dasar-Sila Bandung oleh negara-negara maju karena telah terbukti memiliki kemampuan dalam meredakan ketegangan dunia. 7. Mulai dihapuskannya praktik-praktik politik diskriminasi ras oleh negara-negara maju. Dampak positif, mempererat kerjasama Asia-Afrika, menumbuhkan semangat kemerdekaan dan meningkatkan peran Indonesia di dunia. Dampak negatif, muncul perbedaan politik antar negara dan sulit menerapkan hasil KAA secara menyeluruh.